Kalau kalian lagi nyari-nyari sunscreen yang ringan dan juga cocok untuk kulit kalian lagi nonton video yang tepat. Karena hari ini aku mau nge-review dan juga ngebandingin dua sunscreen yang emang aku rekomendasiin dan juga cocok buat di kulit aku. Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Natasha Emanuela. Jadi emang hari ini aku mau ngebandingin dua sunscreen yang sama-sama relatif masih baru gitu ya, karena belum terlalu lama launchingnya dan yang emang sekarang aku lagi pakai gitu ya kedua-duanya. Untuk produk yang pertama yaitu Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel, ini yang SPF 30. Buat kalian yang belum nonton, sebenarnya sebelumnya aku udah pernah nge-review secara mendalam untuk produk yang satu ini. Kalian bisa banget kalau penasaran cek di video satu ini, dan nanti juga aku akan taruh link videonya di description box. So aku akan ngebandingin produk ini dengan produk dari Emina yang juga relatif baru, yaitu Emina Sun Battle Sun Protection, ini yang SPF 45. So aku pengen banget ngebandingin kedua produk ini, terutama buat kalian yang masih penasaran dan juga bingung kira-kira mendingan pilih produk yang mana. Aku akan review, ngebahas lengkap dan juga ngebandingin secara lengkap kedua sunscreen yang satu ini. So stay tune ya guys. Perbandingan yang pertama adalah dari SPF-nya ya. Obviously kalau yang Wardah ini dia SPF-nya 30 atau lebih kecil ya dibandingkan dengan yang Emina yang ini. Yang ini SPF-nya di SPF 45 tapi sama-sama PA+++ gitu. Nah of course ya, karena si Emina ini SPF 45, dia tentunya dapat melindungi kulit kita lebih lama gitu ya dari paparan sinar matahari. Lalu dari ingredientsnya sendiri, kedua sunscreen ini adalah sama-sama jenis chemical sunscreen. Untuk bahan aktif yang diangkat untuk Wardah UV Shield ini, dia mengandung vitamin E, provitamin B5 dan juga aloe vera ekstrak. Nah, ketiga-tiganya ini menurut aku emang bagus banget untuk melembabkan kulit kita. Jadi dia selain melindungi, dia juga bisa melembabkan kulit dan juga dia bisa melindungi kulit kita dari radikal bebas gitu. Selain itu juga untuk yang UV Shield ini yang aku suka banget adalah dia selain bisa melindungi dari sinar matahari atau paparan sinar UVA dan juga UVB, dia juga bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar blue light. Kalau kalian udah ikutin aku, harusnya kalian tahu nih apa sih sinar blue light itu. Ya of course ya, blue light itu adalah sinar yang dikeluarkan oleh gadget yang bisa merusak kulit gitu ya simpelnya. Sedangkan untuk si Sun Battle ini dia punya aktif yang gak kalah menarik, yaitu dia punya grape leaf extract atau kayak kalau bahasa Indonesia itu daun anggur gitu ya, ekstrak dari daun anggur yang ternyata tuh berfungsi sebagai anti pollution gitu. Jadi bisa melindungi kulit kita dari paparan polusi, biasanya dari kendaraan bermotor, di jalanan biasanya banyak debu dan kotoran, dia tuh bisa melindungi kulit kita dari bahayanya polusi gitu. Nah, karena fungsi dan bahan aktif tersebut gitu ya, aku pribadi kalau pakai kedua sunscreen ini caranya tuh kayak gini. Jadi untuk yang UV Shield ini aku pakai ketika hari itu aku hanya beraktivitas di dalam rumah. Kayak contohnya aku WFH atau lagi libur diam-diam di rumah gitu ya. Aku akan pakai si Wardah UV Shield ini karena menurut aku tetap penting ya kita pakai sunscreen di dalam rumah, karena kan emang matahari itu tetap bisa masuk gitu ya ke dalam rumah. Makanya aku tetap pakai sunscreen gitu walaupun di rumah aja. Nah, kenapa aku pilih sunscreen yang ini? Karena yang pertama SPF-nya yang kecil, SPF 30 gitu ya, jadi cukup gitu kalau untuk di rumah aja SPF 30 itu. Terus juga yang kedua tadi kan yang tadi ya, dia punya kemampuan untuk melindungi kulit dari sinar blue light. Karena kalau WFH of course ya aku tuh sering banget di depan laptop, lebih sering main handphone gitu ya, makanya perlu banget perlindungan terhadap sinar blue light tersebut. Dan juga dia ini kan tadi ada aloe vera, vitamin segala macam itu yang bisa melembabkan kulit. Karena kalau dalam rumah tuh cenderung aku tuh di AC, kayak di dalam ruangan ber-AC yang bisa bikin kulit kering, makanya aku butuh kelembapan ekstra kayak gitu. Nah, kalau untuk yang Emina Sun Battle ini biasanya aku pakai kalau misalkan aku beraktivitas keluar rumah, jadi emang perlu SPF yang lebih besar, SPF 45, dan juga perlindungan terhadap polusi udara. Oke, lanjut dikit lagi bahas soal ingredients. Yang terakhir pengen aku bahas ini adalah kalau si UV Shield ini dia diklaim 0% alkohol. Emang dari ingredients tuh dia nggak mengandung alkohol atau simple alkohol
alkohol. Sedangkan untuk Sun Battle ini dia mengandung etanol gitu ya. Etanol itu kan simple alkohol. Ini kalau aku lihat di ingredientsnya tuh ada di urutan ke-7 gitu. Jadi emang etanolnya pun nggak terlalu banyak sih menurut aku. Nah, kalau jujur aku pribadi itu bukan orang yang bermasalah pakai skincare dengan kandungan alkohol gitu ya. Karena emang as long aku pakai skincare itu nggak pernah bermasalah dengan alkohol, nggak pernah bermasalah dengan fragrance. Jadi aku nyaman-nyaman aja dan oke-oke aja gitu. Dan menurut aku juga, bukan menurut aku sih, dan emang kalau misalkan etanol itu ditambahkan tuh biasanya untuk menambah keringanan dari formula skincare gitu. Dan emang balik lagi ke kondisi kulit kita masing-masing gitu ya. Emang ada beberapa orang yang sensitif terhadap alkohol, ada juga yang emang nggak apa-apa kayak aku gitu. Nah, pembahasan soal alkohol yang lebih detail sebenarnya tuh bahaya atau nggak bahayanya, sebenarnya aku udah pernah nonton di salah satu YouTube-nya skincare guru yaitu Afia Segaf. Mungkin kalian yang penasaran gitu ya, boleh cek video yang satu ini. Nanti aku akan taruh juga di description box untuk lebih jelasnya. Jadi nggak cuma kayak kata orang bahaya, kata orang nggak bahaya, tapi kalian benar-benar belajar sendiri. Karena ini dia juga ada dokter kulit gitu yang menjelaskan. Intinya sih balik lagi ya ke kondisi kulit kalian, ke kecocokan kulit kalian. Karena satu kulit dengan kulit yang lain tuh berbeda-beda. Itu sih guys, simpelnya. Oke, sekarang langsung aja aku akan pakai di muka, dan sekarang nanti biar kalian bisa lihat ya perbandingan finishnya dan juga kalau di apply di muka tuh kayak gimana. Pertama aku akan pakai UV Shield di sebelah sini. Aku pakainya satu ruas jari telunjuk biar sama. Di sini. Kalian bisa langsung lihat ya, dia tuh emang kayak tebel banget gitu. Secara formula, secara tekstur, makanya tuh kayak kesannya tuh awal-awal tuh langsung tebel gitu loh di kulit kayak gini. Tapi tuh kelembapannya tuh terasa banget. So ini kalian bisa lihat ya, yang aku udah pakai Wardah UV Shield yang sebelah sini versus yang belum pakai apa-apa. Dan juga ini kalian bisa lihat ya, hasilnya tuh kayak langsung mencerahkan gitu. Lihat, yang ini tuh kayak lebih cerah gitu setelah pakai sunscreen. Jadi dia tenang aja, nggak ada bikin kusam kulit sama sekali kalau di aku. Dan juga ini tuh terasa banget apa ya, fresh gitu, seger gitu, kayak ada dingin-dingin. Sekarang aku akan coba untuk yang Sun Battle di sebelah kiri. Satu ruas jari. Langsung apply. Bisa langsung dilihat ya, dia tuh jelas lebih tipis gitu. Dia menurut aku sih lebih ringan sih dibandingkan si UV Shield pas di apply. Oke, aku akan jelasin perbedaannya. Jadi untuk si Emina ini, karena dia emang teksturnya kan lebih cair tadi ya, sehingga dia tentunya lebih mudah untuk diratain di seluruh permukaan kulit kita. Dan juga dia tuh lebih ringan gitu ya dibandingkan si UV Shield. Tapi tenang aja, UV Shield pun nggak berat gitu, cuma tetap lebih ringan si Emina ini. Terus dari segi kelembapan atau film nutrisinya, menurut aku UV Shield ini lebih terasa melembabkan gitu ya, karena emang secara tekstur dia tuh lebih tebal dan juga dari kandungannya itu kan emang lebih melembabkan ya dibandingkan dengan si Sun Protection ini gitu. Tapi Sun Protection juga cukup melembabkan gitu ya menurut aku. Terus juga kedua-duanya ini nggak greasy ya guys, jadi nggak bikin kayak berminyak parah gitu, enggak. Bener-bener nyaman aja sih digunain. Kayak sekarang ini dua-duanya tuh udah hampir 90% nyerep gitu ya, jadi sama-sama nyaman pas digunain. Finish glowing natural gitu. Kalau kalian nggak suka terlalu glowing gitu, kalian bisa nanti apply bedak. Cuma ini kayak kulit sehat aja dan juga ada efek mencerahkannya. Kalau untuk mencerahkannya sendiri, menurut aku UV Shield lebih mencerahkan dibandingkan dengan Emina gitu. Ya guys, so itu dia tadi ya, aku udah review lengkap, udah ngebandingin juga kedua sunscreen terbaru dari Emina dan juga Wardah gitu ya. So, kalau ditanya mendingan beli yang mana, kalian udah bisa lihat sendiri ya, mungkin dari ingredients, dari fungsi, dari feel, atau kayak teksturnya, kalian bisa tentuin sendiri, kalian tuh lebih suka yang mana, lebih suka sunscreen yang seperti apa, dan juga untuk kebutuhan yang kayak gimana. Oke guys, thank you all for watching this video. Kalau kalian suka, please like video ini, jangan lupa juga komen. Jangan lupa juga yang paling penting adalah subscribe dan juga nyalain tombol lonceng ya guys, biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia skincare dan makeup. Oke, so bye-bye guys, stay healthy dan juga stay happy ya guys.